Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini ya dengan Nanang. Nah, hari ini saya mau ngomongin satu buku. Judulnya itu adalah Praktek Jaringan Komputer ya. Infrastruktur TI Jaringan LAN dengan Active Directory Domain Services di Windows Server. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channelnya Nanang, tolong diklik dulu ya tombol subscribe-nya dan bunyikan belnya agar channel ini semakin berkembang dan menghadirkan informasi yang bermanfaat seputar dunia IT ya. Oke, mengenai buku Active Directory Domain Services ini ya, buku ini dibuat oleh saya sendiri bersama dengan Marliana Sari. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Polmed Press Medan dan baru keluar di bulan September 2021 ya. Jadi buat kamu yang belajar jaringan LAN dan menggunakan Active Directory Domain Services di Windows Server, itu bisa mengambil buku ini. Nah, buku ini tebalnya itu 156 halaman ya. Dan bagus sekali buat kamu yang baru belajar atau akan menggunakan dan mengimplementasikan Active Directory Domain Services di jaringan kamu ya. Nah, buku ini terdiri dari 6 bab ya. Yang pertama itu adalah pengenalan tentang jaringan Local Area Network dan Active Directory Domain Services ya. Di buku ini itu saya menggunakan Windows Server 2019, tapi buat kamu yang masih menggunakan Windows Server 2016, Windows Server 2012 juga bisa menggunakan buku ini ya. Jadi Active Directory Domain Services itu bisa diinstal di atas Windows Server 2012, 2016 dan 2019 saat ini ya. Nah, sedangkan untuk Windows Server 2008 ke bawah itu saat ini tidak disupport lagi oleh Microsoft ya. Jadi kamu lebih baik menggunakan Windows Server versi terbaru. Nah, di bab 2-nya itu saya menjelaskan bagaimana kita melakukan instalasi Active Directory Domain and Services di Windows Server ya. Nah, Active Directory Domain Services itu merupakan salah satu role yang ada di Windows Server. Nanti setelah diinstalasi dia akan menjadi sebuah services, dan Active Directory Domain Services ini juga tergantung dengan DNS. Jadi sekaligus pada saat instalasi Active Directory Domain and Services juga akan menginstal DNS. Nah, di bab 3 itu saya jelaskan tentang Active Directory Client, bagaimana kita menggabungkan Windows Client, misalkan Windows 10 ya, ke dalam Active Directory Domain. Kita istilahnya melakukan join domain ya, ke Windows Server. Nah, di bab ketiga di bab keempat ya, saya menjelaskan tentang organizational unit ya. Sebuah mirip dengan folder yang ada di file server ya. Organizational unit ini merupakan sebuah kontainer, jadi isinya itu bisa berupa user, kemudian client user, komputer ya, kemudian grup, kontak dan sebagainya. Termasuk juga organizational unit ini bisa berisi organizational unit ya di dalamnya. Jadi OU di dalam OU seperti itu. Nah, di bab 5 saya menjelaskan tentang user, grup dan kontak, objek-objek yang ada di Active Directory Domain and Services. Dan di bagian terakhir di bab 6 itu saya menjelaskan tentang Group Policy Object ya. Bagaimana membuat komputer klien itu bisa diatur secara terpusat. Jadi misalkan semua desktopnya seragam atau user tidak boleh mengakses control panel dan setting-setting yang lain dan sebagainya. Nah, itu dijelaskan di Group Policy Object di bab 6 atau bab terakhir dari buku ini. Jadi buku ini sangat bermanfaat buat kamu yang sedang atau akan mengimplementasikan
Active Directory Domain Services di jaringan LAN kamu. Dan insya Allah saya juga akan mengeluarkan buku lanjutan daripada Active Directory Domain and Services ini di kesempatan berikutnya ya, dengan judul Active Directory Services Domain Services lanjut. Nantikan buku tersebut ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini mengenai buku Active Directory Domain and Services. Nah, buat kamu yang suka video ini, berikan like, komentar kamu juga saya tunggu tentang video ini, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu. Kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini juga, dan pastiin kamu subscribe ya di channelnya Nanang, dan bunyikan belnya. Jadi kalau ada video baru dari saya langsung muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.